Anak-anakku, santri dan santriwati yang berbahagia, alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi menjelang siang ini kita dapat hadir di dua makam pahlawan nasional, yaitu Taman Makam Pahlawan Al-Mahfullah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, dan di Taman Makam Pahlawan Rinjani Selong, Lombok Timur. Salawat serta salam kehadiran baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teriring salawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kelak pada hari kiamat kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu Dewan Asatizah, anak-anakku yang berbahagia. Jadi terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Wakil Kepala Madrasah yang memberikan kesempatan untuk memberikan pencerahan terkait dengan makam pahlawan Selong, Lombok Timur. Nah, kalaupun saya akan menyampaikan satu persatu dari isi makam yang ada yang menjadi pahlawan kita di daerah Lombok Timur ini khususnya, jadi mohon maaf secara pribadi saya tidak mampu. Karena apa? Kami tidak punya referensi untuk menyampaikan, menceritakan. Kami tidak bisa mengada-ada. Nah, ini kami minta dari merbot pahlawan ini yang sudah menjadi sepuh di sini. Bukan saya minta ngomong, tapi saya minta referensi untuk dibekali kepada kami supaya bisa menceritakan isi pahlawan ini siapa-siapa. Nah, jadi pertama saya minta kepada beliau supaya bisa mengusulkan ke Dikpora supaya bukan jadi sosial, menyampaikan kepada pihak Dikpora supaya pembelajaran muatan lokal terkait dengan pahlawan daerah kita sendiri. Namun yang saya pelajari selama ini, saya terus cari di Google, saya cari di mana, yaitu sejarah kerajaan-kerajaan Lombok itu saya baca-baca ini terlupakan, belum sampai di sana. Nah, oleh karena itu secara pribadi saya mohon maaf untuk menyampaikan kisah daripada para pahlawan kita yang ada di makam pahlawan ini. Yang sedikit saya tahu hanya Tuan Guru Haji Muhammad Faisal. Jadi Tuan Guru Haji Muhammad Faisal ini adalah saudara kandung dari Al-Mahfullah Maulana Syekh yang seibu sebapak. Beliau ini pernah belajar di Solatiyah juga di Mekah. Beliau ngaji di Mekah juga belajar. Pulang dari sana beliau memimpin pasukan di Lombok Timur ini atas perintah saudaranya sendiri, yaitu Al-Mahfullah Bapak Maulana Syekh. Jadi di samping Al-Mahfullah Maulana Syekh membimbing santri-santrinya itu di bidang ilmu agama, juga di bidang ilmu kemiliteran. Sehingga ada guru saya namanya Ustadz Haji Saparul Khair. Begitu beliau masuk di kelas, semangat juangnya itu sampai di kelas. Artinya begitu beliau berhadapan dengan kita, seakan-akan beliau itu berhadapan dengan orang-orang Belanda, Jepang Belanda. Makanya kita tidak berani main-main. Kalau tidak kemeng telingamu, mungkin kepalamu mopok dibuat. Nah, sampai-sampai beliau itu silat karena memimpin banteng hitam. Kalau tidak salah saja, banteng merah itu laskarnya dulu yang perguruan beliau. Kalau mengajar beliau itu silat di dalam kelas. Selalu sepatu beliau kecopot sampai di 10 lantai, tebuk 10 lantai kena, dan papan tulis copot dibuat. Nah, itu semangat juangnya membela tanah air, lebih-lebih membela negara kita, membela agama kita di sini. Nah, bagaimana dengan Tuan Guru Haji Faisal? Nah, jadi Tuan Guru Haji Faisal ini adalah sebagai pemimpin laskar, pemimpin komando. Beliaulah yang dipercayakan, ditunjuk langsung oleh Al-Mahfullah Maulana Syekh. Kalau Al-Mahfullah Maulana Syekh memutuskan serang, berarti beliau itu menyerang. Sehingga pada waktu itu beliau masih memiliki jiwa semangat juang yang tinggi. Darah beliau betul-betul merah pemberani. Ini umur beliau itu masih muda sekali. Umur beliau masih muda,
dan hanya meninggalkan satu orang anak, namanya Haji Zainal Arifin, bukan yang di samping saya ya. Beliau itu meninggalkan anak namanya Haji Zainal Arifin. Haji Zainal Arifin Faisal, rumahnya di samping kantor yayasan yang dulu. Nah, hanya itu yang beliau tinggalkan. Jadi begitu perang mulai berkecamuk, penjajahan yang mau merebut kekuasaan di daerah kita, di negara kita ini sudah mulai mengadakan serangan-serangan, beliau minta izin kepada istrinya untuk keluar. Dan saat itu Zainal Arifin itu masih bayi kan. Jadi beliau itu masih bayi, hanya beberapa bulan lahir, pamit ayahnya. Nah, disitulah beliau tertembak. Biasanya beliau ini tidak bisa dilihat oleh musuh, karena amalannya dalam hizib Nahdlatul Wathon itu ada. Yang diamalkan yaitu A'dauna, terus diamalkan oleh semua murid-murid binaan dari Al-Maf'ul Muhammad. Mengamalkan A'dauna. Yang perempuan terus mereka berzikir, berwirid, berhizib untuk membantu para pejuang yang keluar dari pondok pesantren yang mau dibakar oleh orang-orang Jepang, orang-orang Belanda. Nah, saat itulah, pada saat perang berkecamuk itulah, karena merasa kewalahan dari pihak penjajah ini mencari di mana Faisal itu. Di mana dia Faisal? Tidak ada yang tahu. Musuh-musuh tidak ada yang tahu. Nah, barulah diluncurkan lampu mercusuar, ditembakkan meluncur ke atas, kemudian meledak di atas dan kelihatan sinar sampai di bawah. Jadi tidak ada yang bisa bersembunyi, dilihat oleh kemampuan, kalau tidak salah, mercusuar itu. Nah, disitulah beliau tertembak dengan peluru emas, kena kening beliau sehingga tewaslah beliau, dan dimakamkan di makam Belanda yang ada di Banjar Kemuning Selong. Dan disitulah beliau dimakamkan yang pertama. Dibangunlah makam pahlawan ini oleh daerah Lombok Timur. Barulah makam beliau, jasad beliau dipindahkan kembali ke taman makam pahlawan ini. Nah, disitulah beliau saat digali, menurut riwayat yang saya dengar langsung dari orang-orang tua yang pernah saya duduk tanyakan bagaimana Tuan Guru Haji Faisal, ternyata saat beliau dibuka kuburnya untuk dipindahkan ke tempat ini, menurut riwayat pakaian jasadnya masih utuh, senjatanya masih utuh, termasuk jam tangan beliau masih berdetak seperti normal, masih hidup. Jamnya juga, jadi masih normal jam beliau itu, sehingga dibiarkan sampai di sini, dibawa oleh Tentara Nasional Indonesia, dimakamkan di tempat ini bersama seluruh pakaian yang beliau pakai dan termasuk jam tangan beliau yang masih hidup itu ditanam di tempat ini. Nah, ini mudah-mudahan jadi bahan pemikiran dari pemerintah daerah supaya sejarah-sejarah ini perlu ditahu oleh anak-anak kita. Maka silakan disampaikan kepada pemerintah daerah supaya diadakan pembelajaran mulok tentang sejarah daerah kita sendiri, supaya anak-anak kita ini tidak bergaya-gaya di daerah ini sendiri, sementara yang dikubur ini adalah yang menjadi korban perjuangan membela tanah air kita, sehingga cita-cita mereka supaya anak-anak mereka ke depan menjadi anak-anak yang bahagia. Nah, makanya kita jangan terlena dengan kebahagiaan nikmat kemerdekaan ini dengan berbuat hal-hal yang tidak diinginkan oleh mereka-mereka ini. Mereka menginginkan kalian, kita semua ini, laki perempuan, supaya menjadi penerus, pejuang, semangat untuk memperjuangkan dan mempertahankan daerah kita sendiri, lebih-lebih mempertahankan agama kita sendiri. Beliau-beliau ini adalah orang soleh, beliau ini adalah tuan guru, beliau ini adalah langsung dibimbing dari Mekah
dan dituntun oleh saudara sendiri, yaitu Al-Maufullah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Kyai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, anak-anakku yang saya hormati. Jadi sekedar ini yang bisa saya sampaikan. Selebihnya mudah-mudahan nanti kita bisa punya referensi yang lain untuk bisa lebih tahu tentang sejarah daerah kita sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.